lagi bersama saya Frista Ramadanita, tentu saja di program Bincang Ekonomi Syariah bersama narasumber kita yang luar biasa. Kang, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya Kang ya, bahwa apa sih notaris syariah itu ya Kang. Kemudian perbedaan yang paling mendasar antara notaris syariah dengan notaris konvensional. Dan kemudian masalah pro kontra ya Kang ya, bahwa notaris konvensional banyak juga ternyata yang tidak ingin memiliki sertifikat untuk menjadi notaris syariah ya Kang, karena ini merupakan sebuah pejabat umum atau pejabat publik mungkin ya Kang, bukan lebih ke profesi ya. Jadi sampai sekarang juga untuk notaris sendiri mungkin masih dalam hitungan jari ya Kang, atau jumlahnya sudah cukup banyak untuk di Kota Bandung sendiri kan notaris syariah itu? Kalau dihitung berapa jumlahnya, saya belum ada data akurat berapa jumlah notaris. Cuma bahwa ada kewajiban bagi para notaris yang akan menjadi notaris di perbankan syariah, contohnya mereka harus mengikuti training atau pelatihan atau workshop tentang akad-akad syariah. Salah satunya contohnya tentang mudharabah. Bagaimana kita memahami mudharabah kemudian diterapkan dalam sebuah perjanjian. Bagaimana kita memahami musyarakah kemudian dibuatkan dalam akta otentik. Nah, ini kan berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang tidak ditemukan dalam bisnis konvensional. Bisnis konvensional. Tapi sekarang memang kesadaran masyarakat juga sudah cukup tinggi ya Kang ya, karena kan lembaga-lembaga keuangan syariah ya Kang ya, kemudian koperasi syariah, bahkan ya tadi seperti yang Kang katakan bahwa ada hotel syariah, mungkin nanti juga ke depan ada wisata syariah segala macam ya Kang ya. Jadi kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa dari notaris syariah ini lebih tinggi mungkin ya Kang dari waktu ke waktu ya Kang ya. Betul, jadi selama ini masyarakat Indonesia pertama karena mayoritas orang Islam, yang kedua yang orang Islam itu sudah semakin sadar untuk bersyariah secara kafah, secara sempurna. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam Islam secara kafah. Artinya bukan kafah dalam sholat saja, dalam puasa saja, dalam zakat saja, dalam haji saja, tetapi juga kafah dalam bermuamalah, kafah dalam bertransaksi, kafah dalam berbisnis. Salah satunya adalah menggunakan bank syariah. Masyarakat Indonesia sekarang sudah berbondong-bondong menggunakan bank syariah sebagai alat transaksi mereka. Masyarakat Indonesia sekarang sudah lebih ngeh memilih asuransi syariah, memilih reksadana syariah. Mereka sudah paham apa itu obligasi syariah. Jadi memang karena masyarakat sudah semakin sadar untuk bersyariah secara kafah, maka hotel syariah semakin menjamur. Kemudian apalagi restoran syariah, restoran yang semua makanannya halal. Salon juga mungkin ya Kang. Mungkin salon pun salon syariah. Kemudian ada fashion syariah. Kemudian apalagi ada lembaga keuangan syariah. Mereka yang menolak berbau syariah sekarang sudah semakin kafah untuk bersyariah. Jadi memang kehadiran notaris syariah itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena mereka tidak mau secara tertulis saja, tetapi juga secara hukum. Bukan hanya de facto syariah, tetapi secara de jure harus syariah juga, harus syar'i juga. Jadi memang jabatan notaris syariah, perlu saya tekankan, ini wajib dijadikan undang-undang, wajib dihadirkan. Semua notaris yang konvensional harus menjadi notaris syariah. Karena mereka akan menjadi notaris syariah, kecuali kalau mereka tidak mau atau tidak akan menjadi notaris di perbankan syariah contohnya. Tidak ada kewajiban. Nah ya Kang, sebenarnya praktek atau sejak zaman Rasulullah mungkin ya Kang ya, bahwa sebenarnya meskipun tidak secara tersurat ya Kang ada di dalam Al-Quran, mungkin di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ya Kang ya, meskipun di situ tidak disebutkan notaris, tapi pada prakteknya bahwa itulah pekerjaan dari notaris syariah, bahwa ada kegiatan pencatatan juga, ada kegiatan tulis juga gitu ya. Betul itu ya Kang ya? Betul. Jadi surat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang hutang. Hutang itu harus dicatat. Jadi yang mencatat itu ya notaris. Jadi notaris itu bahasa Arabnya itu al-muwathiq atau katibul adli. Makanya dalam Al-Quran falyaktub, tulislah. Artinya tulis itu adalah perintah
posisinya sebagai notaris. Posisi notaris menulis, mencatat, membuatkan akta otentik, atau juga sebagai advisor of law atau penasihat hukum. Jadi surat den ini yang paling panjang, ya salah satunya adalah fungsi dan tugas seorang notaris harus mencatat sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari awalnya itu mungkin di surat Al-Alaq juga ya Kang ya, bahwa ada baca dan tulis ya Kang ya. Dari situ kemudian di Al-Baqarah yang dijelaskan lebih panjang lagi ya Kang ya. Nah sekarang nih Kang, keuntungan apa saja sih yang dapat kita peroleh dengan kita menggunakan jasa dari notaris syariah melalui akad-akad perjanjiannya? Keuntungannya banyak. Ada hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah melaknat, Rasulullah SAW akila riba, pemakan riba. Ya. Jadi kalau kita memakan riba, kita anti riba, itu Rasulullah melaknatnya. Yang kedua, katibahu, yang mencatatnya. Katibahu. Atau wasyahidahu, yang menjadi saksinya. Yang menjadi saksinya. Jadi bukan dilaknat itu kita anti riba, tetapi juga kita akan dilaknat. Rasulullah akan melaknat bagi mereka yang katibahu, yang menjadi saksi, yang menjadi notaris di perbankan konvensional. Saya praktisi notaris syariah. Saya punya lembaga yayasan notaris syariah. Ini terdiri dari para notaris senior yang terdiri dari pengurus ini. Mereka sepakat bahwa notaris syariah adalah dibutuhkan untuk saat ini karena melihat perkembangan ekonomi syariah yang semakin berjamur, yang semakin merajalela, yang semakin melihat masyarakatnya sudah semakin sadar untuk bersyariah. Keuntungan pertama bahwa masyarakat Indonesia tidak salah pilih. Oh ini loh akad yang dijadikan akad sesuai dengan bisnis syariah. Yang kedua tentu ini adalah di samping perintah Rasulullah kita akan merasa aman. Kita akan merasa aman. Di samping di sini ada halal MUI kita aman. Tapi kalau notarisnya, notaris tidak syariah, tentu ini akan menjadi kecemasan, keraguan bagi masyarakat. Ini akadnya sudah syariah atau belum? Karena tidak sedikit customer atau nasabah bank syariah, mereka juga nggak ngerti tentang bank syariah. Sudah sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang wewenang. Ya, salah satunya adalah notaris. Jadi masyarakat Indonesia, mereka yang tidak mengerti tentang akad syariah, sudah sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Salah satunya adalah notaris. Terakhir nih Kang ya, berikan sedikit intisari Kang dari tema kita hari ini tentang notaris syariah. Oke, pemirsa dimanapun berada, bahwa notaris syariah adalah notaris yang mengerti betul tentang akad-akad syariah, yang akan menjadi notaris di lembaga keuangan syariah, yang akan menjadi notaris di perbankan syariah, atau asuransi syariah, atau obligasi syariah, atau bisnis apapun yang berdasarkan syariah. Hotel syariah, rumah makan syariah, fashion syariah, mungkin ada salon syariah. Mereka yang mengerti betul tentang akad-akad syariah. Karena bisnis yang berbasis syariah sudah semakin menjamur, tentu dibutuhkan notaris yang mengerti betul terhadap akad syariah yang akan menjadi notaris di bisnis syariah itu. Terima kasih Kang. Tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita di program Bincang Ekonomi Syariah. Tentu saja banyak sekali pengalaman dan juga ilmu yang sudah Akang bagikan kepada pemirsa di rumah ya Kang, tentu saja yang berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu tentang notaris syariah. Mudah-mudahan dengan diskusi kita kali ini pemirsa di rumah lebih paham lagi Kang dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk menggunakan jasa dari notaris syariah ya Kang ya. Baik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat berpuasa Kang. Sama-sama. Akhir kata saya Frista Ramadanita beserta tim yang bertugas hari ini undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.